bahan makanannya, kita tuh benar-benar tahu semua Ya gitu. benar-benar. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih sama kita. Aku Ginar, ini Ayu dan Sri. Kali ini kita akan ngebahas tentang peran perempuan. Apakah perempuan itu wajib bisa masak atau enggak sih? Yuk kita bahas sih sekarang nih langsung yuk. Langsung ke siapa nih kira-kira ya? Kita mau ngebahas perempuan tuh penting gak sih teman-teman untuk masak nih? Untuk pribadinya atau untuk keluarga? Dari yang sebelah pinggir dulu ya. Ayo, Sri. Gantian. Iya gantian. Kalau sebenarnya sih perempuan bisa masak atau enggak antara penting nggak penting sih gitu kan, karena kan sebenarnya kalau kita bisa masak atau enggak tidak mengukur kodrat kita sebagai seorang perempuan. Tapi kalau emang dibilang penting, ya penting juga, paling nggak dia punya basic dasar lah, sekadar untuk masak di instan atau masak telur gitu kan, Air ya. air gitu kan. Paling nggak kalau misalnya kita ada suatu keadaan di mana kita nggak bisa kemana-mana nih, kita masih bisa ngelakuin hal-hal basic dasar, Bisa ada yang bisa kita ambilin buat diri sendiri ya. tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya emang nggak bisa masak, bukan berarti kita tidak bisa menjadi seorang perempuan gitu kan. Karena kan contohnya banyak juga perempuan yang nggak bisa masak tapi tetap masih bisa menjadi seorang perempuan gitu kan. Seperti Misalkan dia kan, atau contoh simpel deh, sekarang kan banyak tempat apa kayak Insta apa yang kayak pelayanan GoFood gitu kan, ya. atau dia pakai catering lah segala macam, jadi atau dia pakai asisten rumah tangga masih bisa dia masakin gitu kan. Dengan catatan emang dia misalnya wanita karir ya. Atau emang secara ekonominya emang dia mampu gitu kan. Tapi kalau misal nggak ekonomi secara tidak mampu, paling nggak kita punya basic dasar lah gitu kan. Nah kalau menurut Dinar atau Ayu sendiri gimana? Kayaknya udah hampir lengkap semua tadi dijelasin. Cepet dong nih kita nih. Ya udah ya beres ya. Ya sama sih, setuju udah kayak gitu. Terus nambahinnya apa ya? Ya paling kalau misalnya buat perempuan yang nggak bisa masak gitu ya, jangan berkecil hati juga. Zaman sekarang kan emang udah praktis banget gitu. Ada ya itu tadi online kita bisa beli makanan Biasa online. online. Terus juga kayak warteg-warteg juga masih banyak kan, warung nasi kayak gitu juga bisa juga kok hemat gitu beli kayak gitu kan, nggak, bukan berarti dengan masak tuh hemat gitu. Iya. Bisa kok hemat juga beli-beli kayak gitu, karena banyak yang murah-murah juga. Nasinya di rumah, Iya. lauknya di luar gitu ya. Benar. Itu sih paling nambahin itu aja. Kalau menurut ibu gini, pun. Kalau menurut aku sih misalnya ada yang berpikiran bahwa kalau masak mah sekarang belanja berapa, belum gasnya, belum tenaganya, itu malah lebih mahal, tapi bisa dipakai pagi, siang, sore, malam. Terus ada yang berpikiran juga yang mendingan ke warteg, di rumah masak nasi dengan jumlah yang sama, kita pengeluarannya, tapi makanannya bisa bervariasi, bisa 3 kali beli, dan itu fresh gitu, beda-beda makanannya dari pagi, siang, sore, malam. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa nyimpulin. Kalau aku lebih milih masak di rumah karena pertama masakan kita, rasanya kita yang tahu, bisa pagi, siang, sore, malam, kita nggak usah keluar rumah. Tapi untuk ibu-ibu yang lain atau perempuan yang lain, ya daripada harus kotor-kotorin tangan, dapur lengket, ngupas-ngupas bawang, nangis-nangis bombay, aku mau mendingan mesen Capek aja ya. gitu ya. Ya balik lagi sih, gimana kita ada kepuasan sendiri. Kalau aku ya pribadi senang masak, ada kepuasan sendiri adalah di saat kita masakan itu sudah jadi dimakan diri kita sendiri sama keluarga, terus seneng gitu. Nah itu kepuasan sendiri. Tapi Iya, mungkin lagi makannya habis loh. ya apalagi makanannya habis gak sampai besok, seneng banget. Tapi kan mungkin ada yang wanita karir nih, misalnya dari kantor dia udah pesen nih buat di rumahnya nanti. Nah menurut dia juga udah puas nih, walaupun saya kerja tapi saat saya di rumah udah ada, dengan cara itu dibantu oleh online atau apa asisten rumah tangganya gitu. Itu mah gimana penilaian kita tentang masak itu sendiri sih. Cuman menurut aku
perempuan bisa masak apa enggak, setidaknya memang dasarnya harus bisa. Atau misalkan ada nggak misalkan tuntutan dari pasangan, misalkan waktu kita sebelum menikah atau misalkan udah menikah gitu, kamu nanti kalau mau jadi pasangan saya kamu harus bisa masak ya, atau misalkan ketika sudah menjadi pasangannya gitu kan, aku maunya dimasakin setiap hari nih. Bisa nggak ada secara kompromi, misalkan ayo udah deh istri saya atau pasangan kita nggak bisa masak, ada kompromi dari pasangan nggak misalkan? Kalau aku sih kebetulan nggak ada, tapi nggak ada tuntutan. Kamu harus masak ya nanti setelah nikah, ntar anak-anaknya harus dimasakin, pokoknya aku setiap hari harus makan masakan kamu, aku kasih buang belanja gini kamu harus masak. Kebetulan aku nggak ada, tapi usah gini, Dek, bisa nggak masak sayur ini lauk ini? Bisa. Nah kalau kayak gitu boleh jadi masakin, jadi kayak momen aja gitu saya, jadi nggak yang apa diwajibin, dia nggak harus diwajibin. Cuman kan ada yang suami, udah kamu jangan jajan, nih aku kasih uang kamu masak sendiri di rumah seadanya yang kamu bisa. Kalau kebetulan kalau dari pihak suami aku sih, saat dia mau boleh nggak deh minta tolong dimasakin ini itu, insya Allah dimasakin. Tapi kalau untuk setiap hari harus enggak, justru dia yang enaknya gimana, habis ngurusin anak-anak kamu mau masak apa mau beli, silakan, kalau masak mau beli pun silakan gitu. Jadi dibebasin kalau aku. Ya karena kamu memang bisa masak dan kayaknya yang diminta itu udah masakan favorit ya sih. Iya. Jadi di request lagi Iya. pengen yang itu. Jadi nggak selalu harus setiap hari masak gitu. Kalau pengalaman aku sih emang dari awal mau berumah tangga tuh nggak pernah ada tuntutan. Iya. Ya, sama. Alhamdulillahnya kita sama ya. Terus juga pada kenyataannya juga ketika ngejalaninnya, kalaupun nggak bisa masak setiap hari gitu, memang kayak saya sarapan buru-buru ya yang ada aja gitu, beli yang dekat. Terus juga ada yang murah meriah yang bisa nasi uduk apa 5.000-an, nasi kuning 5.000 gitu kan. Jadi nggak mesti benar-benar harus masak gitu. Iya benar. Memang sih kalau masak kan lebih terjaga ya kesehatannya, Iya. dari segi kebersihan makanannya kita tuh benar-benar tahu semua gitu. Iya benar. Itu salah Dan satunya lagi itu. Iya. kan kayak jajan-jajan kita nggak tahu ya Iya. kebersihannya kayak gimana. Di warteg apakah nanti emang fresh terus dari pagi sampai malam, atau memang sudah diangetin lagi sama pihak rumah makan itu atau tidak gitu. Nah, aku pun ya walaupun aku pernah nerima catering atau bisa masak, aku learning by doing juga saya. Jadi nggak semua masakan ternyata aku bisa. Jadi seiring berjalannya waktu, misalnya kayak ngerasa ditantang. Misal dulu belum bisa masak sayur lodeh yang enak nih, misalnya bisa nggak dia masak sayur lodeh, itu kan kita googling, searching lah gimana nih menurut versi Betawi kah atau Jawa nih, akhirnya kita belajar. Nah sebenarnya perempuan itu dasarnya dia tuh sebenarnya akan bisa masak sih, karena kita punya anak nih MPASI nih, yang tadinya aku ngeliat nih teman aku ada yang nggak bisa masak, tapi kok MPASI dia bisa ngasih ke anaknya. Terus lama-lama loh dia jadi masaknya buat keluarga. Oh berarti seiring berjalannya waktu, perempuan yang tidak bisa masak biasanya gitu ya, ternyata ada keinginan belajar itu jadi bisa gitu loh. Ada keinginan, kebutuhan. Berarti sebenarnya karena keadaan yang menuntut dia, akhirnya mau nggak mau dia terpaksa akhirnya bisa nih belajar Ya, kan, ibaratnya terpaksa yang jadi akhirnya kesenangan tersendiri gitu. Akhirnya kenapa kemarin-kemarin nggak bisa masak, ternyata habis masak terus dimakan sama anak sama suami seneng banget nih. Akhirnya dia seneng tuh masak-masak lagi. Tapi ada yang udahlah yang penting udah pernah masak, udah beli aja. Ada yang gitu kan, perempuan kan gak semuanya mau yang agak ribet, ada yang pengen simpel-simpel aja gitu. Nah sebenarnya kan berarti kalau masak itu kan sebenarnya artinya luas kan, apa aja maksudnya dia ngolah yang nggak perlu pakai kompor pun sebenarnya masih bisa gitu kan. Sebenarnya juga di zaman sekarang juga kan laki-laki juga menemukan pasangan kita buat bisa masak ya, kayak zaman dulu ibaratnya perempuan tuh pokoknya dia punya pasangan bisa masak segala macam, jadi bisa ngurus anak, ngurus rumah gitu. Banyak chef-chef tuh. Iya. Dan malahan kadang mertua pun nggak tahu nih menantunya nggak bisa masak gitu, malah dia kadang bisa kompromi juga, malah bantuin ya, bantuin di kita. Jadi kitanya yang harus berarti peran perempuan itu nggak cuma sekedar hanya bisa masak aja gitu, karena kan kita pasti bisa ngelakuin banyak hal sebagai perempuan gitu ya. Tapi ya itu lagi paling nggak basic dasarnya kita gitu. Iya benar kata kamu tadi, yang paling nggak bisa
masak air panas. Ya kan saat dia mau teh, mau kopi susu atau Kita apa. masak air doang ya, jangan Ya. sampai gosok. Tapi memang loh, memang nggak bisa dipungkiri juga ada di sekeliling aku nih ya pribadi. Seair-airnya pun dia masih bingung saat ini udah matang belum. Ada. Jadi apa ya, nggak bisa nyalahin ya, mungkin memang dari dia lahir atau dibesarkannya memang tidak memegang dapur, bisa jadi. Terus sampai yang namanya goreng-goreng segitu paniknya karena mungkin belum terbiasa. Iya. Tapi akhirnya seiring jalan waktu nih temen aku ini bisa karena dia butuh. Ternyata dia butuh dan dia nggak punya siapa-siapa di rumah, akhirnya dia mencoba gitu. Aku pun bingung kayak masak nasi tuh bingung. Kan ukurannya tuh gini kan, si Iya. jari seruas. Kan jarinya yang mana ya? Saya bingung. Takutnya ini kelembekan. Oh, takutnya masih keras gitu. Bingung airnya tak keren. Jadi aku memang kayak ibu kan pinter masak ya. Nah, akunya tuh kayak gak nurut gitu sebenarnya. Nurutnya masih adik-adik. Bukan nggak nurut sebenarnya, jadi niat pengen nggak nih masak nih. Iya, nah akhirnya begitu pas nikah kan mau nggak mau Iya, kita benar. juga jadi yang gini. Sebenarnya bisa masak, tapi kayak yang aduh nggak pede deh kalau Iya, orang nggak pede. yang Ya, nyobain. lebih ke nggak pede Iya, sebenarnya. cuman kalau kita buat kita sendiri kayaknya ya masak aja gitu Iya. kan, apa aja. Tapi kadang misalkan kan kita kan kadang suka pikir takut makanan kita gak enak gitu kan. Iya, nggak Tapi pede. kan kadang anak-anak kita kan nggak apa-apa deh, kata bisa ibu nggak apa-apa aku menaik masakan ibu walaupun gak enak dikit gitu kan. Tapi mereka tuh lebih ke masakan ibunya kadang walaupun Iya. ya segitunya doang. Iya, benar. Walaupun ibaratnya cuma telur di orak-arik kasarnya gitu Iya. ya. Tapi mereka lebih Iya loh. Anak-anak tuh suka banget telur dadar aja tuh Iya, benar. hampir setiap hari cuma mintanya telur dadar, ada ayam, ada kayak chicken Ikan, nugget, apa sosis, gak mau milihnya Iya, telur dadar atau Iya, nasi panas, telur dadar sama keju slice udah. Bener-bener Enak, kataku tiap hari nggak bosan. Enak kata dia mah. ya, nasi telur dadar Iya. pakai mentega gitu kan. ya benar. Jadi kayak si Kava walaupun ibaratnya kan dia juga secara masak juga nggak bisa gitu kan. Tapi dia paling nggak bisa tuh bikin nasi goreng gitu atau bikin sayur sop. Jadi kan anak tuh bilang, mama aku mau dimasakin nasi goreng ala-ala mama dong. Tetap ala Iya bener-bener Iya. karena beda ya, Iya. nasi goreng kayak gitu juga kisah bikinan kita, anak tuh Iya. datang pengennya yang kayak gitu. Selagi itu anak belum keluar merasakan yang lain, Iya. akan terus punya mamanya, punya ibunya, punya bundanya pasti. Dan kalau aku sih untuk meningkatkan kepedean gitu kan, sebenarnya awal tuh nggak pede tuh kalau masak buat keluarga yang baru nikah Iya, ya. iya. Dia masakin, dia biasa dimasakin ibunya, sekarang aku yang masakin. Kalau aku Ini caranya, masakan ibunya enak. kalau aku gitu. caranya gini, ya tolong temenin masaknya. Jadi saat udah mau jadi, ya sini deh, kurang apa. Iya, Nah, iya. tingkat kepedean itu saat dia bilang asinnya sedikit lagi atau Iya manisnya sedikit lagi, benar. pas dicobain udah. Nah, aku cara mengatasi biar kepedeannya tinggi itu anak sama suamiku harus deket aku Iya, saat masak. benar. Jadi yang nyobain bukan aku nih. Iya. Kalau aku tipenya saat masak itu bukan aku yang cobain, Iya, sama-sama. entah mama, entah papa, entah Iya, ade atau sama. suami aku itu yang nyobain. Jadi saat mereka bilang udah oke, ya udah berarti Tinggal- masakku selesai. iya, Ya, tinggal koreksi rasanya aja kan. kecuali nih pas mereka nggak ada atau bulan puasa biasanya. Jadi pas udah azan, cobain dulu dong masakannya Buna, kurang apa gitu paling. Cuman kan kalau bumbu dasar mah udah dari kamu kan, Iya, nggak bisa kita iya. tinggal kayak garam gulanya Iya. gitu aja kan. Emang pasti kalau masak itu kekurangannya cuma itu, gula, garam atau gurihnya, kaldunya pasti kurang itu. Nah, tapi pernah nggak dibandingin sama masakan misalkan pasangan kita mah orang lain atau mertua kita Pernah. gitu misalkan kan jadinya nggak pede di situ kadang kan. Ya. Aduh, ibunya si mereka Kalau kan ngomong sih bukannya ngebandingin, pernah, tapi kayak enak deh mirip punya ibu gitu. Atau gini caranya dia biar nggak tersinggung, Dek ini loh adeknya kalau yang punya ibu mah agak manis dikit, kalau punya adek udah pas sih menurut ayah, tapi kalau dimanisin dikit kalau mau mirip punya ibu begitu rasanya gitu. Nah, Jawa ya. Ya. Jadi kayaknya menurut aku nggak tersinggung ya, karena Iya. aku sama Bahasanya ibunya enak. pun punya versi sendiri. Iya, benar. Dan menurut versi aku dia senang, dia juga senang punya ibunya. Jadi ya bebas nih dia mau makan punya aku. Itu cara ngomongnya juga enak Cara ya. ngomongnya juga bahasanya enak juga. gitu. Jadi ya gimana pasangan kita bikin Iya. tersinggung apa enggak cara Iya, bicaranya. komunikasinya aja sih. Iya, karena kan gini dia, kalau aku ya masak by request seringnya sekarang karena dengan kesibukan gitu ya. Tapi
dia dengan enak gitu, maksudnya nggak yang misal kurang asin kurang manis, terus cara ngomongnya tuh enak ya deh kalau ini ditambah nasi dikit, kenapa ya agak asin ya, nggak apa-apa sedikit gitu. Jadi Iya, iya. gimana aku nggak tersinggung aja gitu Iya, loh iya, cara iya. bicaranya gitu paling atau enggak dia boleh nggak aku yang tambahin gula sama garam dikit, kurang ya, ya sedikit gitu. Jadi gimana dia ngomong agak enak gitu Iya, loh. iya, pastilah. Harus saling ngejaga. So, aku tipenya kalau udah tersinggung ayo dong aku masak lagi gitu. Pasti sih Iya, wah, gitu gitu ya. ya udah Istri kayak gitu. Langsung tabaran aku tipis-tipis. ya. Jadi gitu berarti intinya mah perempuan bisa masak penting atau enggak ya nggak penting. Sebab balik lagi sama lingkungan di sekitar dia juga, say. Kalau lingkungannya tahu nih, aku misalnya nggak bisa masak, ayo bisa kan didukung nih, termotivasi. Tapi kalau lingkungan, "Ya udah lu mah tinggal beli aja, udah ada online, ada ART, lu udah tinggal kasih uang." Iya. Itu sebenarnya jadi kita tuh, oh iya ya kita masak, oh iya ya gue punya uang. Itu gimana lingkungan sih sebenarnya, say? Ya, itu seperti itu. Tapi kalau kamu di rumah masak nggak sih? Nah, Kalau pas emang ada banyak orang masa karena mikirnya secara kos jauh lebih murah gitu Iya, ya. kalau Tapi untuk kalau banyak cuma orang ya. kalau cuma berdua atau sendiri ya ngapain? Pertama kita tahu sendiri harga bahan Ya, bahan makan sendiri berapa, mending kita Iya. beli di warteg selesai makan. ya, Apalagi kita makannya yang jarang-jarang. ya. Udah benar. mendingan beli. iya kalau makannya sedikit mah Makannya ya. sedikit tuh gitu, makannya cuma sehari cuma 2 kali atau makan nasi ketemu sehari sekali doang. Mendingan kita beli aja. Atau gini sih bisa juga ngatasinnya kita stok gitu. Jadi Iya. emang kita belinya nggak sedikit ya, pastikan masaknya jadinya tuh banyak-banyak Iya. juga. Ya kita bisa simpen freezer tuh kita udah bagi-bagi Iya, di iya, plastik-plastik. Contohnya kayak rendang ya, Iya, kayak ketika rendang kita- kan nggak kita Atau kayak ayam lah kan. ya ayam juga ungkep, bisa, semua apa-apa bisa, juga ayam, bisa, di daging, freezer ikan ya lebih- bisa lebih awet. dimarinasi gitu kan. Iya, iya. Nah, kadang kan mikirnya ya udahlah, ya temen yang kita beli di Padang 12.000. Nah kan berarti versi aku, Ayu sama kamu kan beda-beda nih. Beda. Iya beda-beda. Jadi emang bukan berarti itu perempuan gak suka masak, Iya. nggak perempuan banget ya, enggak bisa jadi dia gitu, hidup Kak. mencari kerjaan, mau kerjanya dia sibuk dari pagi sampai malam, mau cuma siang aja, intinya dia bekerja dan belum tentu pemikiran dia cuma kerja aja, kan ada yang lain. Dan itu pekerjaan rumah juga bisa dilakukan sama suami juga. Iya. Oh gitu. Nggak cuman itu harus istri yang masak, enggak. Kita lagi pula kan juga sekarang bukan cewek juga perempuan aja yang bisa masak, laki-laki malah lebih banyak Nah dominan. itu. Kalau kita ngelihat di tempat restoran malah yang di dapur, yang di kitchennya malah lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan ya. Ya kalau kitchen berat sih kan masaknya. Jadi memang lebih laki-laki. Iya. Karena mungkin kalau perempuan lebih pakai perasa kali, jadi lebih gampang bapernya ketika masak. Kalau laki-laki kan secara pakai logika dia gitu kan, oh tahu nih takaran gini. Kalau perempuan kan lebih banyak baper, udah mood kita lagi nggak bagus sih. Apa ya alasan, mungkin alasannya kenapa di restoran itu di kitchennya banyak laki-laki, mungkin tuh perusahaan itu sendiri atau yang pemilik itu ya yang tahu alasannya. Mungkin kalau kita kan masih mendebak-debak nih. Berat sih kalau menurut aku itu kerjaan berat loh. Ya, karena dia Kalau harus buat- timing Iya. waktunya tuh harus pas. Kan banyak bikinnya, nggak kayak cuma di rumah cuma Iya, dikit iya. itu porsinya. Ini kan buat berapa porsi kan sehari dia produksi itu berat banget sih kerjaan. Udah teh secara tenaga lebih Iya benar. Tenaga sih kalau menurut Terus aku. berdiri kan Iya. di dapur tuh berdiri. Kalau menurut aku sih mungkin alasannya salah satu lebih ke tenaga sih. Kalau Iya, laki-laki lebih kan perempuan kan makanya lebih ke kasir gitu kan, atau yang menyajikannya. dan mungkin kalau yang apalagi yang 24 jam mereka yang standby lebih banyak laki-lakinya gitu. Kalau perempuan kan ada batasan waktunya gitu. Kecuali yang sudah siap saji ya, seperti yang fried chicken yang sudah besar-besar itu kan cuma tinggal ambil, nggak yang Iya, harus harus diolah diolah dulu, dulu. dipotong-potong dulu atau apa. Mungkin itu perempuan laki-lakinya imbang lah Iya, gitu iya. ya. Oke, cukup segitu dulu. Apalagi ya? Apalagi ya pembahasan tentang perempuan yang bisa masak. Jadi intinya gimana nih? Perempuan itu Kalau menurut nih, Ginar, penting nggak? kalau menurut aku penting. Oke, Penting kalau- perempuan bisa Kalau masak. Ayu,
dibilang penting sih, akhirnya jadi penting. Akhirnya jadi penting. Iya. Karena memasak itu bisa learning by doing karena benar, kebutuhan. penting. Kalau menurut Ibu Sri, Nah, Kalau menurut gue sih ya penting ya, karena kan Iya. basic dasarnya ya, masih banyak gitu. ya. Lagi pelan masak itu kan konteksnya luas. iya, Iya. iya. Dia bisa baking sebenarnya hitungannya masak. Iya, gitu kan. bukan cuma Mie instan pun Pun ya, bisa. mie instan pun itu salah satu memasak, Tapi- itu salah satu keahlian karena ya kalau kelamaan lembek, kalau kecepatan keras. Kalau airnya kebanyakan itu mie rebus jadi nggak ada rasanya. Ya berarti kalau misal aku nggak bisa masak, cuma bisa masak mie instan, oh itu bisa masak, itu bisa. Jadi memasak itu untuk perempuan penting. iya, terus kayak bisa buat usaha kan jadinya. Bisa. Walaupun ya kayak baking itu Iya. bisanya nggak bisa masak rumahan, bisa Iya, jadi makanya usaha. Jadi usaha jadi apa aja gitu. Iya, benar. Luas lah pokoknya. Seperti itu teman-teman. Berarti masak itu penting nih teman-teman. Mungkin sekarang pembahasan tentang perempuan bisa masak apa enggak penting atau enggak nih perempuan itu bisa masak sampai di sini nih. Kira-kira ke depannya nih kita bahas apa lagi nih Gas mau ngebahas apa lagi Apa ya? nih? Apa ya? Atau minta tulis di komentar juga boleh. Iya, Iya, seperti biasa bantuin kita nyari ide-ide yang bisa diangkat bisa lewat komen ya teman-teman ya. Untuk kali ini sekian pembahasannya. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum.